Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gunarullah. Saya akan menjelaskan materi tentang politik hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian politik hukum. Menurut Sajipto Raharjo tahun 1999, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum di dalam masyarakat. Yang kedua adalah sendi-sendi hukum nasional. Sendi-sendi hukum nasional terdiri dari ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, berbentuk republik, pemerintah berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya adalah kebijakan pembangunan hukum nasional. Yang pertama adalah strategi pembangunan hukum yang ortodoks, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana hukum itu dibentuk, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik. Yang kedua adalah strategi pembangunan hukum yang responsif, yaitu usaha pembangunan hukum yang peran besarnya dilakukan oleh lembaga peradilan dan partisipasi luas oleh kelompok-kelompok sosial dan individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma politik hukum. Pancasila sebagai paradigma politik hukum dikarenakan kualitas yang terkandung di dalam Pancasila yang sanggup mempersatukan perbedaan pandangan politik yang ada di Indonesia, sehingga Pancasila harus dijadikan paradigma atau kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah di dalam pembangunan politik hukum yang ada di Indonesia, yang dimana hal ini akan menjadi cikal bakal sistem hukum nasional bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Pada dasarnya, dapat dinyatakan bahwa hukum adalah produk politik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sajipto Raharjo, bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum, akan tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar, sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Pengaruh politik dalam hukum berarti juga berlaku untuk penegakan hukum, karakteristik produk hukum, dan proses pembuatan hukum itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.